Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Musuh yang terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus memberitahukan yang sesungguhnya, rencana untuk pergi ke Yerusalem untuk menderita, Petrus melarang, menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dengan keras. Coba bayangkan, seorang murid menegur dengan keras kepada gurunya. Yesus mengarahkan pandangan ke Yerusalem, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dengan keras. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus? Enyalah iblis. Iblis itu dari bahasa Ibrani yang artinya Satan. Satan itu artinya lawan, musuh, ya. Orang yang menghambat apa yang menjadi rencana dan kehendak yang baik dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak baik atau sesuatu yang berlawanan dengan gerakan roh yang membawa orang kepada kemajuan hidup, itu adalah iblis. Itu adalah setan. Maka benar apa yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa musuh dari kemajuan, musuh dari kemakmuran, musuh dari perkembangan rohani bukan orang lain atau di luar diri, tetapi musuh itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, enyalah iblis ini juga dikatakan, pernah disampaikan oleh Yesus kepada setan yang menggoda Yesus ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sesudah ketika Yesus merasa lapar dan haus, iblis datang menggoda, mencobai Yesus. Ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus? Enyalah iblis. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, Yesus sangat keras menyampaikan kepada Petrus, enyalah iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku, karena engkau berpikir bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi dipikirkan oleh manusia. Jelas sekali Yesus dicobai, tetapi dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa? Di dalam Yesus itu tidak ada iblis. Seperti juga Maria yang terbebaskan dari noda dosa atau dosa asal. Ada godaan yang berasal dari luar, tetapi Maria tidak pernah mengalami godaan iblis yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Mengapa? Yesus dan Maria hidup berdasarkan firman Tuhan. Manusia makan tidak dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang disampaikan oleh Allah. Itulah yang membuat Yesus dan Maria bunda kita ini terbebaskan dari godaan yang berasal dari dalam. Ada cobaan dari luar, tetapi mereka tidak pernah jatuh karena mereka bebas dari kecenderungan manusiawi. Karena itu kita bertanya, mengapa Yesus menyampaikan kepada Petrus, "Enyalah iblis"? Karena Yesus tahu di dalam diri Petrus itu ada kuasa yang menggerakkan dia, ada kuasa yang menghambat perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Kita ingat kisah perjalanan Petrus. Dialah satu orang yang menghunus pedang, yang memotong telinga salah seorang imam agung itu, pasukan. Dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Dia adalah orang yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Itu menandaskan tentang bagaimana Petrus masih dikuasai oleh kuasa iblis yang menghambat dia menjadi murid yang baik. Dan iblis itu berasal dari dirinya sendiri. Karena itu ketika Yesus mengatakan demikian kepada Petrus, "Enyalah iblis," Yesus menasihati. Siapa yang mau menjadi muridku, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti aku. Menyangkal diri itu artinya orang tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membawa kenikmatan manusiawi. Orang tidak jatuh ke dalam kecenderungan manusiawi. Ada godaan, tetapi orang harus melawan godaan itu. Ada cobaan, tetapi orang harus mengalahkan cobaan itu dengan selalu memusatkan diri berdasarkan pada firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang disampaikan oleh Tuhan. Hari ini kita mulai membuka bulan Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk mendasarkan diri pada firman Tuhan sebagai kekuatan dari dalam diri kita untuk melawan setiap cobaan yang khususnya berasal dari diri kita yang cenderung jatuh ke dalam kesenangan-kesenangan manusiawi, ke dalam egoisme diri yang sempit. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, seringkali dalam hidup kita sehari-hari kita melakukan istilahnya sabotasi diri. Ada istri yang berpikiran maju tetapi disabotasi, dihambat oleh pikiran yang kurang searah, yang sejalan dengan pikiran itu. Bisa saja berasal dari suami, bisa saja berasal dari istri. Ada suami yang berpikiran maju dalam hal apa saja, tetapi dihambat, disabotasi, dilarang. Orang ditarik ke samping untuk tidak pergi ke Yerusalem. Oleh karena pikiran-pikiran yang menghambat, bisa saja dari istri atau dari anak-anak. Dalam hidup kita berjuang antara maju dan mundur. Dan kemunduran itu terjadi ketika orang membiarkan dikuasai oleh setan. Karena setan itu selalu memposisikan sebagai orang yang menghambat kemajuan dalam hidup. Ya. Seringkali yang terjadi ada orang yang menunda-nunda waktu. Ada kemauan untuk maju dalam hidup doa. Ada kemauan untuk bisa mengampuni, tetapi seringkali dia terganggu dan jatuh dalam pikirannya sendiri, menunda-nunda sehingga tidak maju-maju.
Ada orang yang menginginkan sesuatu kemajuan, kesejahteraan, tetapi karena dilanda oleh perfeksionis, akhirnya tidak pernah mulai-mulai, maka dia berjalan di tempat, tidak maju-maju, tidak bergerak menuju ke Yerusalem, surga, keselamatan. Karena dia berpikir sempurna dulu baru melakukan. Ada orang yang dihimpit dan dikuasai oleh kecenderungan menyalahkan orang lain ketika mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Sehingga dia tidak bisa memeriksa diri, mengevaluasi diri apa kekurangan yang ada dalam dirinya dan bagaimana memperbaharui dirinya. Sehingga dia menjadi pribadi yang tidak bergerak maju menuju Yerusalem. Dia adalah iblis, setan bagi dirinya sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita diminta untuk mampu mengatakan enyalah iblis bagi diri kita sendiri. Untuk setiap pemikiran atau cara pola berpikir yang menghambat kemajuan. Untuk cara bertindak kita yang selalu menunda-nunda. Untuk perfeksionis kita yang selalu menghantui kita ketika kita memulai suatu usaha. Kita diminta untuk mengatakan, mampu mengatakan, melawan kecenderungan itu. Enyalah iblis dari dalam diriku. Dan untuk bisa mengatakan enyalah iblis, mari kita diajak untuk mendasarkan dan mendekatkan diri kita dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan itu kita bisa mengalahkan serangan dan godaan setan dari dalam diri kita. Amin.